Saya terus terang kalau begini saya menangis. 3 tahun yang lalu ketika Jessica sudah menjalani hukuman, saya tanya sama Jessica, Jess, walaupun di dalam hati saya juga nggak boleh saya katakan, tapi saya coba memancing atau memang menyatakan waktu itu saya gundah sekali. Saya kasih lihat kamu di dalam penjara. Mungkin Jess, saya bilang, siapa tahu saya bisa yakinkan presiden atau siapa pihak-pihak tertentu. Ajukanlah gerasi. Kalau kau gerasi, siapa tahu diterima supaya kau bebas. Apa dia bilang? Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus ngaku minta ampun. Nggak mau. Dia bilang, Nggak mau. Om, katanya, saya tidak mau gerasi. Saya tidak mau mengakui sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Kalau begitu kamu di sini. Mau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi saya jalani terus. Karena saya tidak bukan pembunuh. Saya tidak pelakunya. Itu yang saya kuat. Berapa hari yang lalu, saya datang lagi. Siapa tahu berubah. Waktu itu kan mungkin baru 2 tahun dialaminya, belum sakit. Belum parah gitu. Ini sudah ber-7 tahun. Saya tanya lagi kembali. Hal yang sama dia jawab. Om, jangan tanya itu lagi. Saya tidak mau. Atas nama terdakwa, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang besar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah bersungguh-sungguh dengan kearifannya memimpin persidangan ini. Terus terang Yang Mulia, kami mendapatkan komentar dari masyarakat khususnya kalangan akademis dan mahasiswa memuji kepemimpinan yang ketua yang mulia, kesabaran yang luar biasa. Karena persidangan ini mereka bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, di mana Yang Mulia telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pihak, bersabar memberikan waktu walaupun jadi lama, tetapi masyarakat menjadi teredukasi dengan persidangan ini. Semua ilmu telah dikeluarkan dalam persidangan ini, semua hukum acara telah dikembangkan dalam persidangan ini, sehingga semua merasa mendapat manfaat dari persidangan ini. Dan tentu saya Jessica Kumala Wongso dengan ini menyatakan bahwa Pak Otto Hasibuan adalah pengacara saya dalam kasus 340 KUHP sejak tahun 2016. Sejak saat itu sampai sekarang, Pak Otto Hasibuan memberikan pelayanan pro bono atau sukarela untuk permasalahan hukum ini. Jika ada pernyataan kalau saya atau ayah atau ibu atau keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan hukum Pak Otto Hasibuan, maka hal ini adalah sama sekali tidak benar. Harta yang paling berharga. Om Edi kemarin ngasih bukti video. Itu Bang Otto sudah pernah lihat video sebelumnya? Belum. Kok dia bisa punya? Nah, itulah hebatnya. Dia sendiri yang mengaku dapat dari mana dan dari mana kan? Itulah hebatnya. Ada barang bukti, tapi coba lihat di persidangan kan sudah lihat kan? Hakim bertanya, apakah masih ada barang bukti yang kamu simpan? Tidak ada, Pak Hakim. Binsar juga bilang lagi, Pak Hakim Binsar, kamu bilang di luaran kamu punya barang itu lagi. Benar yang mana? Anda kan saksi, katanya. Artinya sudah disumpah kan? Tidak ada, Pak Hakim. Ternyata ada. Apa itu? Nah, apa kasus itu? No comment lah saya. Tunggu tanggal waktunya. Om Edi kemarin Justru kepada masyarakat Indonesia saya harus katakan hari ini saya senang sekali dan bahagia sekali setelah mendengar keterangan daripada Prof. Edi. Baru hari ini saya mendengar pernyataan jujur daripada Pak. Dalam satu kasus pembunuhan, polisi dan jaksa tidak melakukan otopsi. No otopsi, no crime. Sudah jelas, sudah jelas. Justru kepada tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang Anda analisa? Ada di situ. Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya juga. Saya menghargai Anda. Hormati saksi saya. jadi ini
Profesor Edi. Nah, dia mengutarakan sempat bahwa dia bilang ada satu kejadian dia yakini adalah si yang dianggap pelaku itu, ya Jessica itu datang ke lokasi sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Dia yakini banget di suatu podcast, dia yakini banget. Ya, memang itu beginilah gitu ya. Dia masuk sebelumnya dia bilang katanya diyakini dan saat itu yakin. Ya, saat itu yakin bahwa itu udah pernah hadir. Kemudian terbukti ternyata tidak, dia belum pernah hadir ke sana. Si Jessica-nya itu hadirnya pada hari ya. Cuma beberapa jam sebelumnya dan kemudian balik lagi. Bukan beberapa hari sebelumnya. Ya. Dan kemudian Profesor Edi-nya ini mengutarakan, ya itu setelah itu saya salah lihat gini. Direvisi. Nah, direvisi. Udah dikoreksi. Ya dia salah lihat. Itu bukan pernyataan hukum tuh. Itu yang saya bilang, itu yang gue bilang, itu bukan pernyataan hukum demi hukum kepada orang hukum. Nah, kalau dia sebagai orang hukum ngomong demi hukum dan kepada orang hukum, nggak ada kata-kata saya kira, nggak ada kepake kayak saya kira, nggak boleh saya kira. Jadi pernyataan di situ adalah yang diajukan kepada dia, yang ditayangkan pada gelar perkara, tayangkan pada suatu kejadian ada seperti ini. Berarti ada orang yang melaporkan kejadian pada tanggal sekian dia sudah datang. Kemudian tidak datang, kemudian dia datang kembali. Nah, itu bukan saya kira cuma nonton, kirain dia, mukanya kayak dia, gua lupa, gua bukan orang hukum. Itu profesor gaya gitu, bukan pemikiran orang hukum. Tetapi kalau dia tidak menyaksikan dan dia di sana sebagai saksi ahli, misalnya kemudian mungkin yang memberatkan ataupun meringankan, saat dia menyatakan dia dari situ pakai saya kira, gugur tuh. Harusnya nggak boleh saya yakini kayak gitu, saya kiranya itu nggak benar. Karena tidak ada pengutaran kayak gitu dan kemudian hal-hal itu biasanya terjadi pada gelar perkara. Ini profesor dan kemudian ngomong di publik lain kalau dia nggak yakin. Kalau nanti ternyata saksi ahlinya menyarankan untuk dilakukan otopsi secara menyeluruh sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh kuasa hukum sebelumnya, Pokoknya jangan kutik-kutik urusan Mirna mau diotopsi lagi nih patologi. Saya masuk bui nggak apa-apa, mati nggak apa-apa. Selamat siang. Ayo Pak Oto. Pak Oto ini Pak. Selamat siang. Ayo Pak Oto. Pak Oto ini Pak. Ini teman. Bawa rekening di sini. Ada rekening dari Rangga yang 140 juta rupiah itu. Nah, seperti apa Pak Oto? Begini, saya kan ini kan keterangannya Rangga, ya. Kalau soal bukti-bukti begini itu kan bukan di sini persoalan kita. Polisi yang harus usut gitu loh. Ya, jadi maksud saya kan gini. Bagi saya nggak ada persoalan. Cuma kan ada kemungkinan lain. Karena ada informasi begitu kan? Karena ada kemungkinan lain. Rangga mengaku, bukan kita loh. Maka mestinya polisi harus mencari. Itu aja persoalannya. That's it. Ginjang. Selamat makan semuanya. Selamat makan. Seorang perempuan, ya, mulai waktu diperiksa di polisi, dimasukkan di sel T katanya, sel tikus. Lampu dihidupkan selama berapa bulan nggak tahu dia di dalam itu. Sampai matanya jadi kering. Nggak ngaku juga. Polisi kita ahli-ahli loh. Teroris 10 hari ditangkap ngaku semua tuh. Jago-jagonya teroris ditangkap itu nggak kuat. Nggak kuat. Banyak saya pernah wawancara juga teroris, mantan teroris ini masukin sel tikus berapa lama nggak kuat. Nggak kuat. Jessica bertahan. Dia dimasukkan sel T juga. Menurut Jessica. Nggak kuat. Sampai sekarang ini. Nah, inilah yang harus mendapat perhatian kita semua. Ini bukan masalah Jessica saja. Ini bukan masalah kita. Ini masalah bangsa Indonesia. Jangan sampai ini terjadi pada kita dulu, baru kita ribut. Ini tragedi. Ini sangat menyedihkan. Saya langsung blank. Saya di rumah duka. Pada saat itu saya duduk, posisinya saya di sini, ada Sandy di situ, ada Abby juga adiknya saksi Sandy, dan ada seseorang wanita yang mengaku sebagai tantenya Mirna. Lalu tante itu bertanya-tanya banyak soal kehidupan saya di Australia.
Lalu setelah itu tante itu bilang sama saya kalau ada temannya Mirna yang sedang menunggu di restoran itu menaruh sesuatu di minuman Mirna. Terlihat dalam CCTV dan ada orang yang melihat. Pada saat itu saya berpikir-pikir temannya Mirna. Pak Oto ini kan pengacara handal. Katanya kan bayar beliau itu mahal banget. Berarti katanya Jessica itu bukan orang sembarangan juga. Nah, ini penting nih. Jadi selama persidangan itu ya ada Tante Milda Wongso, ada Om Winardi nama papanya Jessica. Jadi saya juga termasuk yang mendapat informasi bahwa mereka ini orang konglomerat dan lain-lain. Bahkan saya sempat nanya langsung, itu wawancara yang ada ditayangin ya, bahwa bener nggak? Dan saya setiap hari lihat Om dan Tante gitu ya, jauh dari penampilan kalau orang mempersepsikan tuh itu orang kaya banget. Mas Raffi lah yang kelihatan kaya kan. Kan kelihatan doang, padahal mah pura-pura doang. Gitu loh, jadi orang sederhana yang saya lihat setiap hari ya selama beberapa bulan itu saya lihat orang sederhana banget. Bahkan tiap kali saya bergabung dengan tim pengacara lihat nyusun berkas tuh besok mau hadirin saksi atau ahli siapa, Om dan Tante itu yang nyiapin ini gitu, minum. Baik banget. Atau bahkan kadang-kadang karena Om dan Tante tuh tahu saya nggak makan nasi, Tante udah siapin pisang buat kamu gitu. Jadi makan pisang aja. Jadi makan pisang aja. Pisang gitu. Jadi Om dan Tante tuh tiap hari mobil mereka juga sederhana banget. Jadi kalau soal ini saya udah tanya di layar dan saya juga setiap hari lihat dan bertemu dengan Tante dan Om Winardi namanya ya. Jadi enggak sih. Jadi apakah di tengah sidang, jaksa juga sempat menunjukkan beberapa foto saat Jessica ditahan di Polda Metro Jaya. Ketua Majelis Hakim menolak penunjukan foto-foto ini atas permintaan kuasa hukum terdakwa Oto Hasibuan. Yang mulia, kemarin kan kita juga dilarang untuk melakukan foto. Ini kan bukan barang bukti yang dalam berkas perkara, jadi tidak boleh ditayangkan. Seusai persidangan, penasihat hukum terdakwa Oto Hasibuan menilai jawaban jaksa terhadap nota pembelaan kliennya membuktikan minimnya bukti yang dimiliki. Oto pun membandingkan pemaparan jaksa dengan isi nota pembelaan terdakwa. Dari keterangan jaksa tadi itulah menjadi pengakuan yang sempurna bahwa mereka ini memang tidak bermaksud dan tidak punya bahan untuk membuktikan kesalahan Jessica, sehingga mereka ingin menghukum Jessica ini dengan teori. Ya, dia pakai teori hukum untuk menghukum. Padahal kita di dalam pledoi, kita tidak banyak pakai teori, kita bicara dengan bukti dan fakta. Karena ini kan kasus pembunuhan. Itu perbedaannya. Brother E mengatakan Brigade ya. Brother E mengatakan dia dipanggil ke atas. Kemudian ketika itu dia sudah melihat si Joshua bersujud, tangannya di belakang. Ya kan? Tentunya dalam kondisi seperti itu, ini cara analisis seorang advokat ini. Kalau demikian halnya, kemungkinannya berada itu berada di mana? Tidak mungkin di belakang Sambo. Pasti di samping, kiri atau kanan, atau di belakang Sambo. Di belakangnya si Joshua maksud saya. Di kiri atau di kanan atau di belakangnya Joshua. Nah, kalau belakang Joshua, maka wajar sekali ada peluru kena kepala, Tor. Tapi yang dari dada, yang mana ini pelakunya? Kan nggak mungkin berada Eju menembakkan itu. Nah, kemudian sekarang kita berangkat lagi bahwa saya baca berita mengatakan Sambo juga mengatakan dia tidak melakukan penembakan. Katanya saya perintahkan hanya dihajar saja, tapi dia melakukan penembakan. Berarti berkembang sedemikian rupa kan? Nah, pertanyaan lagi secara advokat nih. Kalau kita bicara David advokat umpamanya, saya berpikir-pikir. Kalau bilang diperintahkan tembak katanya sama si Brada E. Lantas dia bunuh orang ini.
Joshua bisa, Sambo bisa bilang, saya nggak suruh bunuh, saya suruh tembak aja. Kalau tembak kan boleh kakinya. Terus terang aja saya sangat menyesalkan jaksa. Tadi menurut saksi, ini saksinya, ini dokumen diberikan oleh Darmawan Salihin kepada jaksa Melani, yang perempuan ya. Pertanyaan saya, Pak Jaksa Agung harus turun tangan di sini, Pak Jaksa Agung. Bagaimana bisa seorang Darmawan Salihin berkomunikasi dengan jaksa di sidang pengadilan yang sedang berlangsung? Ada apa ini? Ya kan? Dan lucunya dia tidak verifikasi bukti ini apakah ini sampah atau tidak, dia serahkan di pengadilan. Kalau isinya ini nggak benar bagaimana? Ini kan fitnah. Bagaimana profesionalitas seorang jaksa seperti ini? Ya kan? Dan saya udah tanya, coba nih cara mereka mainnya. Gambarnya ini kan nggak ada Michael Son. Ini kan nggak ada Michael kan? Tiba-tiba dia kasih nih kotak. Dari mana ini gambarnya Michael? Ditambah-tambahin gini. Enggak, bukan satu, enggak utuh ini. Ini manipulasinya kan begitu. Ini beritanya ini orang lain. Oke? Enggak ada Michael Son. Kemudian fotonya Michael digunting dari mana? Fotonya Mel ini. Fotonya Michael. Michael ini kan orang terkenal di Australia. Fotonya bisa diambil di mana-mana. Jadi digunting, dimasukkan di sini, tempel-tempel gini. Seakan-akan ini adalah mengenai Michael ini. Ini kan luar biasa ini. Coba ini lihat nih. Jahat kan ini? Kalau begitu, ini beritanya mengenai orang lain ini orang. Ya kan? Ini gambarnya Michael ditempel dari mana ini? Coba. Ada langkah yang akan diambil oleh tim kuasa hukum Jessica, kemudian ada serangan-serangan dalam tanda petik kepada ahli-ahli yang dihadirkan ke persidangan? Ya biarlah itu tugas dari Jaksa Agung lah. Tertibkanlah yang benar persidangan. Itu saja, mohon pada Jaksa Agung. Jaksa Agung kan bekas pengacara juga, ya kan? Anggota Peradi juga, Pak Jaksa Agung kita. Kan tua mengalami bagaimana proses persidangan. Tolonglah, tegakkanlah peraturan ini, tegakkan hukum dengan baik. Kalau Jessica bersalah, nggak apa-apa, hukum saja dia, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak salah, ya bebaskan, itu aja.